ya Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021, tepatnya pada bulan Juni. Saya berharap bahwa kita semua senantiasa sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saya Sela, berikut adalah MS Update di bulan Juni. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Miracle Service Bali. Kami menginformasikan bahwa gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah setempat dengan mendisinfektan ruangan sebelum ibadah dilaksanakan, menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer di berbagai tempat, mengecek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan Tuhan dan juga jemaat untuk berdoa puasa bersama setiap hari Sabtu melalui Zoom pukul 10 WITA dengan link Zoom yang tertera di layar ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan yang rindu untuk berfellowship bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih untuk bergabung bersama-sama dengan kami di KUL atau Community of Love yang dilaksanakan setiap hari Rabu untuk KUL Waipro, KUL Dalung, dan KUL Kota Raya, dan setiap hari Kamis untuk KUL Jimbaran, dan setiap hari Jumat untuk KUL Denpasar. Semua KUL yang saya sebutkan tadi dilaksanakan pukul 19.30 WITA. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih untuk beribadah bersama-sama dengan kami merayakan hari ulang tahun GBI Miracle Service Bali yang keempat di Kuta Praise Center, tepatnya di Mall Park 23 di Main Hall lantai 1. Dan demikian firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang rindu untuk menabur dalam pembangunan rumah Tuhan di Kuta Praise Center, tepatnya di Mall Park 23, dapat memberikan persembahan melalui rekening GBI Miracle Service Bali dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Dan untuk persembahan, janji iman, diakonia, perpuluhan dapat Bapak Ibu berikan melalui rekening GBI Miracle Service Bali yang tertera di layar ini. Untuk info detail seputar gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih bisa mengunjungi website kami di www.miracleservicebali.org dan juga Instagram kami di GBI Miracle Service Bali, dan juga Facebook kami di GBI Miracle Bali, dan juga TikTok kami di Miracle Service Bali. Demikian MS Update di bulan Juni. Saya Sela pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. God bless you all. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom juga untuk para jemaat yang menyaksikan ibadah online di sosial media. Mari saya sambut jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami di penghujung bulan Mei, Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu akan Kau nyatakan dalam hidup kami sepanjang bulan-bulan yang akan kami lewati, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami datang untuk mempunyai satu tujuan bahwa kami merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali saudara. Dalam sikap menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Shikarabaya labara 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 labara. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur. Satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah.
pujian Urabilah. Urapi setiap kami Tuhan, karena hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan Yesus. Urapi kami Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Menghembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus, karena Dia layak kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan, rindukan Dia, hadir di tempat ini. Hadirat-Nya menyembuhkan yang sakit. Hadirat-Nya memuaskan yang lemah. Hadirat-Nya menghibur yang susah. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, biarkan kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan, urapan-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi ruangan ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Sembah Hadirat-Mu Tuhan Yesus, melawat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala Tuhan. Roh-Mu di antara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, selalu kami
bersemayam, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi, yes, yes Tuhan, penuhi Tuhan. Syakarabaya la bara 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 mulia. Kerajaanmu Tuhan, seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Kami siap sorak-sorai Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang siap bersorak-sorai katakan haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Syakarabara. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Inilah zaman Yeskel, inilah zamannya Yeskel. Inilah zaman hamba-Mu
di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yeskel, turun kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang, dia datang di atas awan. Berikan tepuk tangan. Surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dan dia datang, dan di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Sekali lagi dia datang, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya. Yes. Setiap menerima api kemuliaan Tuhan, katakan yes. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja.
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini, mengangkat tinggi, bersiap maju. Janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Siap menerima api kemuliaan, siap loncat. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan. Yes, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua Tuhan. Wah, ini gerejamu Tuhan Yesus. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa siapa Yesus? Segala raja, segala raja. Yesus adalah segala raja. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hatimu, pikiranmu untuk menerima taburan firman. Haleluya. Haleluya. Biarkan Roh Kudus penuhi kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadir. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus. Mari jemaat bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk menerima taburan firman. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami bukan bertemu dengan siapa-siapa di tempat ini, kami hanya mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Raja kami. Karena itu Tuhan, mari Tuhan siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami siap menerima taburan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman, biar isi hati-Mu saja Tuhan yang tersampaikan kepada setiap orang yang hadir di tempat ini maupun yang di online Tuhan. Mari Tuhan, kami mau Tuhan firman-Nya akan menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Kami diubahkan, kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menerima taburan firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu.
Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki.
Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi buat jemaat yang sudah beribadah hari ini, baik di dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada dalam recording ya, online. Kami berdoa biar Bapak Ibu semua ada selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin ya. Hari ini judul khotbah saya adalah No Turning Back ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar lagu. Mungkin kita bisa naikkan satu bait saja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke, nanti kita lanjut ya. Sudah sering dengar lagu ini Bapak Ibu? Lagu ini dinyanyikan oleh Billy Graham di setiap KKR-nya. Dia nyanyikan lagu ini dan banyak orang dimenangkan. Banyak orang bertobat dengan lagu ini. Di akhir khotbah saya akan menyampaikan ini lagu kok menyentuh banget ya. Ternyata ada story di balik lagu ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya akan mulai khotbah saya kehidupan, life journey. Jadi kita lahir di dunia ini, kemudian kita bertambah umur ya. Kemudian kita masuk sekolah playgroup, TK, SD, SMP ya. Kemudian kita bekerja, ya beberapa kuliah, kemudian menikah, punya anak, membesarkan anak. Kemudian kita tua dan akhirnya meninggal. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini adalah sebuah siklus kehidupan. Tapi Bapak Ibu, apa bedanya siklus kehidupan orang dunia dan siklus kehidupan orang Kristen? Bedanya adalah, kalau saya itu lahir memang Kristen Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu lahir, orang tua saya Kristen dan saya diajar mengenai iman kepada Kristus. Kemudian saya dibaptis kurang lebih pada waktu SMA, kurang lebih kelas 2 kalau nggak salah ya. Nah, tapi lahir barunya baru sekitar waktu saya umur 25 tahun ya. Lahir barunya umur 25 tahun dan mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan kurang lebih 2 tahun kemudian setelah lahir baru. Ya, setelah lahir baru masih belum sungguh-sungguh ya. Setelah banyak kejadian-kejadian, saya baru benar-benar serius ikut Tuhan kurang lebih pada waktu saya menikah dengan istri saya. Ya, istri saya ini salah satu fans saya gitu ya. Jadi dia tuh dulu pemimpin rohani dewasa muda di gereja. Di mana saya datang karena memang pengen ketemu dia gitu ya. Ya sekalian gitu ya, sekalian saya nyatakan cintanya dan ternyata diterima, puji Tuhan. Akhirnya jadi istri saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh ya ke gereja, motivasinya untuk cari jodoh nggak apa-apa ya. Cari jodoh tuh di rumah Tuhan, bukan di rumah ya yang lain-lain. Amin. Bapak Ibu, beberapa mungkin
mengenal Tuhan pada waktu sudah dewasa. Mungkin beberapa yang sudah tua baru mengenal Tuhan gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, pada waktu kita mengenal Tuhan ada sebuah jaminan. Jadi kita tuh tidak hanya mati, selesai, enggak. Karena beberapa agama mengatakan begitu ya, kalau sudah mati udah selesai ya. Tapi iman kepada Kristus kita dapat pengharapan baru. Karena dalam firman Tuhan dikatakan kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan tetap hidup walaupun engkau sudah mati. Jadi ada kehidupan setelah kematian ya. Beberapa mengatakan bahwa surga itu ada apa enggak sih gitu ya. Kalau kita semua saya yakin percaya, yang di tempat ini tuh percaya bahwa heaven is so real. Amin. Amin ya. Jadi surga itu nyata dan kita sedang menuju ke sana. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Siapa yang enggak ngatakan amin? Amin, amin. Ayo yang keras nih. Amin gitu ya. Jadi kita harus yakin Bapak Ibu bahwa kita tuh akan masuk surga. Ya, tepuk tangan buat Yesus. Itu karena Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan dan kita percaya kepada Dia dan kita punya jaminan keselamatan itu. Amin ya. Tapi Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah apakah cukup kita percaya kepada Kristus dan kita masuk surga? Nah, sedikit saya mau pingin jemaat di tempat ini itu nggak cuma yakin masuk surga, tapi Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudari sekalian, selain masuk surga, Bapak Ibu tuh di sana tuh dihormati Tuhan. Nah itu yang penting Bapak Ibu ya. Ini yang kita sedikit mau belajar. Karena dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi nggak cukup, ternyata iman kita tuh masih ada yang kurang Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan katakan bahwa kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, malah ada kemungkinan kita ditolak di surga Bapak Ibu. Yuk kita belajar yuk supaya semua yang di tempat ini masuk surga dengan kepastian dan di sana juga mengalami dihormati Tuhan. Amin. Amin ya. Sedikit kesaksian ya. Kurang lebih waktu anak-anak masih kecil, kami membeli trip ke Hong Kong waktu itu ya. Jadi itu pertama kali kami ke Hong Kong dan kebetulan kita dapat tiket murah sehingga kita bisa beli tiket itu. Dan kami beli tiket ekonomi Bapak Ibu ya. Kami nggak punya uang untuk beli tiket bisnis ya. Nah ini yang sedikit saya mau cerita. Karena kita nggak terlalu pengalaman ke luar negeri waktu itu, kami membeli tiket. Kami tinggal di Jogja dan berangkatnya dari Jakarta pukul 00.15 atau 00.30 kurang lebih. Jadi tengah malam kami berangkat dari Jakarta ke Hong Kong. Kami dari Jogja membeli tiket transit ke Jakarta tuh jam 6 sore ya kurang lebih ya. Logikanya kalau Jogja-Jakarta itu kurang lebih cuma 1 jam. Betul ya? Yang pernah naik pesawat Jogja-Jakarta itu cuma 1 jam. Dan logikanya tuh kita punya waktu banyak banget di Jakarta untuk nunggu. Karena untuk internasional tuh kita harus check in kurang lebih 2 jam sebelumnya. Nah jam 6 pesawat kita harusnya udah berangkat dari Jogja. Tapi hari itu benar-benar hari sial ya. Jadi nggak ngerti kok tiba-tiba kok pas hari itu. Hari itu di airport Jogja listriknya mati Bapak Ibu. Wow keren ya. Airport listriknya mati. Wih. Sehingga sistem itu nggak bisa online semua. Wow serem nggak Bapak Ibu? Serem ya. Jadi ya yang check in itu harus manual. Wih betapa repotnya. Jadi kacau. Jadi airport waktu itu cukup kacau dan kita akhirnya jadi panik juga. Karena apa? Waduh jam 6 nih. Ya. Jadi kita berusaha dengan berbagai macam cara supaya kita bisa segera check in dan kita bisa dapat pesawat. Tapi ternyata ada masalah kedua Bapak Ibu. Masalah keduanya apa? Pesawatnya belum datang. Wow. Ya, jadi kalau pesawat-pesawat itu biasanya kan transit ya dari kota lain ke Jogja dulu, kemudian lanjut ke Jakarta. Nah, pesawat yang kami mau tumpangi itu juga belum datang. Wah, keren ya. Jadi kami menunggu dengan perasaan nggak karu-karuan ya, sampai jam 8 malam belum berangkat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa rasakan kita udah beli tiket ya, paket ya, berapa hari ke Hong Kong dan tidak bisa bayangkan saya kalau waktu itu
gagal berangkat tuh hangus semua dong. Masa kita harus beli tiket berangkatnya aja ya, karena itu sudah tiket promo. Nah itu mengalami kepanikan yang luar biasa. Akhirnya kami bisa berangkat, tapi tahu nggak Bapak Ibu berangkatnya jam berapa? Jam 10 malam. Wih, serem nggak Bapak Ibu? Serem ya. Jadi kita berangkat jam 10 malam dari Jogja ke Jakarta. Wah itu di dalam pesawat tuh kita kayak stresnya luar biasa. Karena apa? Kita sedikit-sedikit lihat jam, kok belum mendarat. Nih loh jam 12 malam kita berangkat. Akhirnya mendarat di Jakarta, sungguh sangat mepet Bapak Ibu ya. Sudah mendarat, kan masih nyari parkir ya pesawatnya. Wah nunggu parkirnya tuh rasanya berjam-jam itu rasanya gitu ya. Walaupun cuma beberapa menit. Nah puji Tuhan sampai akhirnya kita berhasil turun dari pesawat. Nah waktu turun tuh kita kayak orang kesetanan ya kesetan ya, buru-buru banget. Jadi kita turun dengan buru-buru. Ternyata ada masalah berikutnya Bapak Ibu. Masalah berikutnya apa? Kami harus nunggu bagasi. Wow. Jadi kita kan kalau ke luar negeri pasti bawa tas besar ya. Jadi bagasinya tuh mau nggak mau harus dimasukin. Nah kita harus nunggu bagasi. Waktunya tinggal beberapa menit nih untuk check in. Akhirnya saya ambil keputusan sama istri. Oke, kita gambling ya. Jadi istri saya menunggu bagasi karena dia yang paling tahu tasnya. Kalau saya takutnya malah kelewatan tasnya karena saya nggak terlalu paham tasnya. Kemudian saya sama anak lari ke check-in internasional. Jadi kami menunggu di sana dan saya udah bilang sama istri, yuk dalam 5 menit kalau tasnya nggak keluar tinggal. Ya kita harus korban ya, korban berangkat atau korban tas. Jadi waktu itu kita harus akhirnya ngambil keputusan seperti itu. Puji Tuhan di detik-detik terakhir kami berhasil mendapatkan tas kami dan kami bisa check in. Pada waktu check in itu sudah sepi Bapak Ibu karena kita yang terakhir ya. Tapi kami masih berhasil check in, itu yang puji Tuhan ya. Jadi kami berhasil check in tapi ya itu ya mungkin mereka ngelihat, wih anaknya masih kecil-kecil ya. Jason tuh masih umur 4 tahun kali ya. Nah masih kecil ya, Janice juga masih kecil. Kami berhasil check in. Waktu di ruang tunggu tuh rasanya kayak kita merdeka. Yes. Ya. Bisa rasain ya. Apa ya? Detik-detik kita tuh mengalami kepanikan yang luar biasa. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah pada waktu kita masuk ke pesawat gitu ya. Ternyata kita tuh dikasih bisnis Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Ya karena kemurahan Tuhan ya. Jadi karena nggak ada kursi lagi yang satu row ya, karena kita satu keluarga, yang ada cuma di bisnis, kita dikasih bisnis. Jadi waktu anak-anak saya tanya, weh kok enak banget di bisnis, oh iya harganya juga beda, tapi kita dapat kemurahan Tuhan, naik bisnis ke luar negeri ya, nggak bayarnya ekonomi, dapat bisnis, amin, haleluya ya. Itu sebuah cerita mengenai kita naik pesawat, naik bisnis. Nah, apa sih hubungannya sama firman Tuhan hari ini? Yang saya mau sampaikan adalah kalau kita naik bisnis sama naik ekonomi itu beda Bapak Ibu. Betul ya? Yang sudah pernah naik bisnis boleh angkat tangan? Wow, ada deh. Naik bisnis itu tempat duduknya lebih lebar. Kita bisa tiduran, bener ya? Kita dapat makanan yang beda. Kemudian kita juga dilayani dengan pramugari yang berbeda. Kemudian kita bisa dapat bacaan-bacaan yang majalah-majalah khusus. Kemudian kita juga mungkin layar TV-nya lebih lebar. Intinya kita dapat fasilitas lebih baik di bisnis, jauh dibandingkan ekonomi. Ya, kalau ekonomi mesti sempit-sempitan ya, mepet-mepetan. Nah, Bapak Ibu, di surga nanti ternyata tuh ada stratanya Bapak Ibu. Stratanya tuh apa maksudnya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Jadi saya pingin setelah pulang dari tempat ini, Bapak Ibu jemaat di tempat ini nggak cuma yakin masuk surga, tapi saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk sadar bahwa di surga itu ada strata Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan itu ada kurang lebih 5 mahkota yang Tuhan sediakan buat orang-orang percaya. Ya, yuk kita baca yuk. Mahkota yang pertama itu adalah mahkota kehidupan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan Wahyu 2 ayat yang ke-10.
Saya bacakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada satu mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Kalau kita itu setia sampai mati, kita dapat mahkota kehidupan. Amin. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat yang keempat Bapak Ibu. Yuk kita baca 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi Tuhan tuh janjikan sebuah mahkota yang namanya mahkota kemuliaan ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya mahkota kemegahan. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, bukanlah kamu. Jadi ada mahkota ketiga yang namanya mahkota kemegahan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ada namanya mahkota kebenaran dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang keempat ada namanya mahkota kebenaran. Kemudian yang kelima ada namanya mahkota abadi. 1 Korintus pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Jadi Bapak Ibu, ada 5 mahkota dalam firman Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya. Dan masing-masing itu ada usaha yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ke-15 ini bicara mengenai setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ternyata akan diuji oleh Tuhan ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka ada yang mereka benar-benar menjaga kekudusan. Mereka benar-benar hidup tidak mau dicemarkan oleh dunia. Mereka benar-benar hidup tidak berbuat yang nggak benar, bisnisnya lurus-lurus gitu ya. Ternyata setiap orang percaya itu setiap pekerjaannya itu akan diuji oleh Tuhan. Yuk kita baca. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan yang akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi seperti dalam api. Jadi Bapak Ibu, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita itu akan diuji oleh Tuhan. Dan kalau kita benar-benar melakukannya sesuai yang Tuhan perintahkan, kita tuh akan mendapat upah ya. Jadi dikatakan di slide selanjutnya bahwa pekerjaan kita tuh akan diuji seperti apa? Apakah seperti emas, apakah seperti perak, apakah seperti rumput kering atau seperti kayu ya, atau bahkan jerami. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Jadi masing-masing itu akan Tuhan uji. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa yuk iman kita tuh apakah tahan uji Bapak Ibu? Ya, mungkin saat ini kita mengalami namanya pandemi. Ya, pandemi, kemudian pada waktu pandemi ini banyak orang melakukan hal-hal yang kadang mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena apa? Kita butuh duit. Beberapa melakukan menipu sana sini. Karena apa? Ini lagi kepepet gitu ya. Ya nggak apa-apa lah Tuhan, nipu-nipu dikit lah gitu ya. Atau beberapa orang melakukan apa? Udah deh, saya nggak perpuluhan dulu deh. Karena saya lagi mepet gitu ya. Atau mereka sudah mencoba melakukan imannya tuh jadi mulai pudar. Karena apa? Karena tekanan hidup. Ya. Dalam 1 Korintus ini Paulus mengingatkan kita bahwa
setiap pekerjaan kita tuh nantinya akan diuji oleh Tuhan. Ya, apakah dengan kondisi yang paling berat sekalipun kita tuh tetap setia sama Tuhan? Ya, apakah justru di masa yang paling susah ini, apakah justru kita tuh akan makin menonjol di hadapan Tuhan, makin bersinar di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan akan uji setiap pekerjaan kita. Atau kita punya anak-anak rohani nih. Dulu waktu kita lagi susah, kita tuh rajin, cool ya. Kemudian kita rajin memberitakan Injil, kita rajin pendalaman Alkitab ya. Pada waktu kita udah punya banyak duit nih, sudah sibuk, akhirnya apa? Anak-anak rohaninya ditinggalkan ya. Kalau mau ketemu ya sibuk, sorry ya, nanti aja. Akhirnya apa? Pada waktu terjadi goncangan, anak-anak rohaninya bubar, Bapak Ibu ya. Bubar karena apa? Imannya lemah. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kekekalan nanti di surga nanti, ada namanya orang-orang yang dihormati, orang-orang yang memang memiliki upah yang besar. Mereka memiliki mahkotanya banyak. Ada yang mahkotanya 1, ada yang mahkotanya 2, ada yang mahkotanya 5 gitu ya. Nah, saya dalam pekerjaan di perusahaan yang saya sekarang bekerja, itu ada namanya kompetisi penjualan. Jadi saya ini orang sales. Dan saya tuh setiap bulan itu dikompetisi sesama sales untuk kita mencapai KPI yang sudah di set oleh company ya. Jadi bagaimana penjualannya, bagaimana market share-nya, bagaimana distribusi dan sebagainya. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, dalam waktu 1 tahun terakhir itu saya hampir dikatakan memperoleh juara 1 Bapak Ibu. Amin, amin buat Tuhan ya. Jadi selama kurang lebih setahun terakhir itu 6 bulan itu saya dapat ranking 1 Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman saya tuh ada kurang lebih belasan sampai 20-an orang, dan beberapa dari mereka itu mengisi 3 besar ya, termasuk saya. Saya tuh pernah juara 2 juga ya. Kemudian beberapa kawan kami ada yang juara 1, juara 3 gitu ya, gantian ya. Tapi ada juga yang di bottom terus ya, di bawah terus ya. Top 3 tapi dari bawah. Nah, pada waktu meeting nasional tuh diumumkan Bapak Ibu ya, bulan ini yang juara 1 Timotius. Wih, semua ngucapin selamat. Oh, kongret ya, kongret. Jadi kita dapat bonus juga, dapat reward ya. Nah, tapi yang top 3 di bawah juga disebutin Bapak Ibu. Disebutin. Oh, top 3 bulan ini adalah, tapi dari bawah, si A, si B, si C. Wah, itu malu Bapak Ibu, malu ya. Nah, bulan berikutnya, dia lagi di bawah. Bulan berikutnya, dia lagi di bawah. Nah Bapak Ibu, saya pengen jemaat di tempat ini semua, pada waktu di surga nanti, Anda adalah orang-orang yang memiliki prestasi. Orang-orang yang memiliki juara-juaranya Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita terlena, oh kita ini sudah Kristen, sudah masuk surga gitu ya. Tapi kita nggak berbuat apa-apa buat Tuhan. Nggak pernah berkorban apa-apa buat Tuhan. Yang berkorban apa-apa buat Tuhan, rewardnya beda. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kok yang amin cuma dikit nih ya. Jadi semangat Bapak Ibu ya, semangat ya. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sungguh-sungguh buat Tuhan, berkorban banyak buat Tuhan, rewardnya beda Bapak Ibu ya. Amin ya. Jadi puji Tuhan saya dapat berkat itu kurang lebih beberapa bulan terakhir saya selalu di ranking 1 gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita sebagai orang-orang percaya saat ini supaya pekerjaan kita itu tahan uji Bapak Ibu ya. Supaya pekerjaan kita itu tahan uji itu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak dianggap sebagai kita tuh jerami atau kayu yang mudah terbakar ya. Tapi kita adalah emas. Mungkin saya mau ingatkan beberapa hal Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita sering mengalami gesekan dengan kawan-kawan sekitar kita, kawan-kawan pelayanan, betul ya? Jadi kadang kita mudah tersinggung, ada masalah sedikit sudah tersinggung, udah rame, udah berantem, tanduknya udah keluar gitu ya. Terus ayo ngajak ke hukum aja deh, nah gitu ya. Nah tapi maksud saya adalah yuk kita belajar untuk hidup sesuai firman Tuhan.
Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita apa? Rendah hati, betul ya? Rendah hati, apalagi para pelayan Tuhan. Di sini saya ingatkan, yuk kita ikuti teladan Yesus untuk rendah hati. Tuhan Yesus tuh walaupun dicaci maki, difitnah, dihukum, seharusnya nggak dihukum dan sebagainya, dia tetap rendah hati. Amin Bapak Ibu. Saya ingin sedikit kesaksian. Saya pernah beribadah di sebuah gereja di Jember. Ya, saya kampungnya Jember dan waktu itu saya pulang kampung dan saya beribadah ke gereja tersebut. Dia bilang, "Yuk ke gereja saya." Teman saya waktu itu ngajak gereja kayak gini juga. Di hotel juga ada kurang lebih 30-an jemaat waktu itu. Saya datang seperti biasa. Saya duduk nomor 2 dari depan. Pendetanya masih muda, ya. Di ibadah itu waktu khotbah disampaikan, saya duduk dengan saya melipat kedua tangan saya gini Bapak Ibu. Ya, saya rasa melipat kayak gini kayak Pak David tuh melipat kayak gini gitu ya. Saya duduk seperti itu gitu ya. Ternyata pendetanya tersinggung Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak sebutin namanya siapa, tapi saya lihat dia tersinggung dengan cara duduk saya. Sehingga dia bilang, di sini adalah jemaat pemenang. Tidak ada jemaat yang duduknya kayak gini. Saya disindir langsung Bapak Ibu. Ya, jadi waktu saya disindir langsung, saya langsung lihat kanan kiri saya. Gak ada yang duduknya dilipat tangan. Akhirnya saya merasa tertuduh. Akhirnya saya buka kedua tangan saya duduk seperti biasa. Nah, kemudian lanjut khotbahnya. Di situ jemaatnya ada kebiasaan waktu pendetanya bilang sesuatu, jemaatnya bilang amin, yes, haleluya gitu ya. Jadi ada kayak feedback dari jemaat. Nah, karena saya jemaat baru di situ, baru pertama kali hadir, jemaat tamu saya diem aja. Dan saya anggap itu normal-normal aja, betul ya? Diem aja kan nggak ada salahnya ya. Ternyata pendetanya masih nggak suka sama saya Bapak Ibu. Dia bilang, Bapak itu baru ya? Iya. Dari mana? Oh saya dari Jogja Pak. Dia bilang, saya ini kalau khotbah biasanya 2-3 jam. Wow ya, 2-3 jam. Kalau khotbah saya tuh biasanya 2-3 jam. Jadi kalau misalnya Bapak ada janjian atau acara apa, mohon dipertimbangkan. Diusir Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak pernah merasakan diusir pendeta di ibadah raya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus saja menerima pelacur waktu datang kepada dia. Pendeta ini ngusir saya karena nggak suka sama sikap saya. Waktu itu saya pergumulan batin, jujur secara manusia saya tersinggung Bapak Ibu. Ya, saya manusia juga ya, tersinggung ya. Wih, pendetanya kok kayak gini ya. Tapi waktu saya sedang bergumul itu tiba-tiba kayak Roh Kudus bicara sama saya, biarin kita hormati hamba Tuhan, biarin aja. Dan gara-gara Roh Kudus bilang gitu, saya ngerasa kayak yang awalnya saya tuh sudah emosi nih ya, udah emosi. Tiba-tiba saya merasa cool down dan saya ikuti ibadah sampai selesai Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, saya bukan mau cerita bahwa saya ini hebat, bisa seperti itu, enggak. Bukan itu yang saya mau sampaikan. Tapi Bapak Ibu, yuk, itu adalah kualitas manusia rohani. Bagaimana kita, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita mengaku bahwa kita tuh anak-anak Tuhan, yuk, kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Yuk kita belajar konflik dengan kanan kiri kita, itu hal yang biasa. Tuhan katakan bahwa manusia menajamkan manusia, betul? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau ada sesuatu yang membuat gesekan dari terutama pengerja, para pengerja itu haram, hukumnya tersinggung. Kalau ditegur sama gembala, yuk rendah hati, introspeksi, amin. Kalau ngerasa ada yang salah, ngaku. Kalau ada yang nggak nyaman, disampaikan. Kalau ditegur, tolong jangan naik mimbar dulu bulan ini supaya kita jaga-jaga sama-sama, supaya hubungan kita sama-sama baik, supaya hadirat Tuhan juga bisa tidak ada problem ya. Yuk kita rendah hati. Amin. Gitu ya.
Jadi para pelayan-pelayan Tuhan, yuk kita belajar mempunyai kualitas rohani yang berbeda, ya. Jadi karena saya percaya itu adalah menunjukkan bahwa kita tuh dibangun di atas bukan jerami atau kayu yang mudah terbakar. Pada waktu ada himpitan, ada masalah, kita harus tetap strong. Bahkan kita muncul seperti emas. Amin Bapak Ibu ya, amin. Haleluya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan saat ini? Tantangan saat ini itu di masa modern dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai ke-4 dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kondisi masa ini, masa akhir ini, kita temui yang kayak gini. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita nggak usah bicara di luar gereja. Orang-orang gereja pun saat ini tuh kayak gini Bapak Ibu. Di tempat ini nggak ada. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, ini susah. Karena apa? Orang tuh sekarang nggak mau tersinggung. Ya, mereka tuh benar-benar menuruti hawa nafsu mereka. Karena mereka mungkin punya uang. Mereka lebih senang entertain, nonton ini, nonton itu ya. Yang suka drakor siapa Bapak Ibu? Nonton drakor nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Cuma jangan sampai nonton drakor lupa yang lain ya. Oh nggak boleh, saya harus nonton ini, seri ini harus selesai gitu ya. Kalau nggak selesai, sorry, gereja nanti aja. Selesaiin dulu episodenya. Ada yang nonton Vincenzo di sini? Oke. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk meresponi atau kita menjadi emas-emas yang Paulus tadi katakan dalam Korintus ya. Dalam Roma ayat yang kelima sampai pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan Bapak Ibu ya. Saya bacakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Paulus ingatkan dalam Roma ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ketiga dan keempat bahwa kalau kita saat ini mengalami kesengsaraan, mengalami masalah ya, itu justru kita tuh biasanya datang pada Tuhan, amin. Ya, pada waktu kita semuanya baik-baik saja, fine-fine aja, rezeki mengalir terus, kita biasanya lupa sama Tuhan. Justru pada saat kita kepepet, waduh besok harus bayar tagihan ini. Kalau enggak debt collector datang. Nah, baru datang pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Justru Paulus katakan bahwa kalau kita mengalami kesengsaraan, itu menimbulkan kita tuh jadi tahan uji. Oke, yang berikutnya. Kalau kita bicara mengenai pertandingan olahraga maupun pertandingan apapun, itu ada yang namanya aturan main ya. Follow the rule and finish it. Maksud saya adalah, yuk kita ikuti rule-nya. Kalau bensin, mobil saya itu isinya bensin, saya nekat tak isi solar, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pak Paul orang travel nih ya, dia bilang kalau punya mobil bensin diisi solar, rusak Pak ya? Rusak, tiba-tiba ngadat ya. Itu bicara mengenai manual, aturan main Bapak Ibu ya. Aturan main kita gimana supaya kita tuh bisa sampai finish dan kita tuh memenangkan pertandingan itu. Kita harus mengikuti rule of the game-nya. Rule of the game-nya kita apa? Firman Tuhan, amin. Ya, baca firman. Tapi nggak cuma cukup itu Bapak Ibu. Kalau kita pingin menang, jangan keluar dari arena. Yuk lanjutkan, jangan sekali-kali berhenti tengah jalan. Kemudian yang berikutnya adalah saya simpulkan bahwa bersatu dalam persekutuan Bapak Ibu. Yuk kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai ke-44. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai ke-44. Yuk kita baca sama-sama.
Ini kisah tentang jemaat mula-mula ya, jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah mereka tuh bertekun dalam pengajaran. Itu bicara mengenai apa? Belajar firman bersama-sama. Amin. Ya, di gereja ini kita ada namanya KOM, ada namanya KUL. Yuk, kita belajar bersama-sama firman Tuhan supaya kita makin dewasa secara rohani. Kemudian dalam persekutuan, jadi jangan kita tinggalkan persekutuan-persekutuan seperti ini. Kemudian juga memecahkan roti dan berdoa, dan yang nggak kalah penting adalah mereka tetap bersatu. Ya, jadi kesatuan ini penting Bapak Ibu ya. Kalau gereja ini nggak bisa berdiri tanpa kesatuan. Ya, para pengerjanya bersatu. Ya, jemaatnya bersatu. Ya, jadi kita ada sebuah misi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Gem di pengumuman. Kita ada misi untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Kita coba memperbaiki gedung kita, ya. Gedung seperti ini kita mau gedein, kemudian tempatnya juga kita mau pindah dari tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada kotak persembahan di sini, kita punya visi sama-sama bahwa dalam waktu dekat kita akan pindah ke sebuah tempat yang kita namakan gedung itu adalah Kuta Praise Center. Ya, nanti akan disampaikan lebih detail dari Ibu Gembala bahwa kita mau serius dalam melayani Tuhan lebih lagi. Kita mau libatkan lebih banyak orang untuk melayani Tuhan, ya. Kita mau sediakan banyak fasilitas untuk masing-masing. Yuk, masing-masing punya talenta apa ya yang mau disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Ayo, ya. Anda mungkin nggak punya uang, Anda punya tenaga. Ayo, ya. Anda nggak punya waktu, nggak punya tenaga, tapi saya punya uang. Ayo, ya. Jadi mari kita libatin semua. Saya ingin semua jemaat di sini nggak cuma jadi jemaat yang datang hari Minggu. Kami ingin semua ikut melayani Tuhan dan kita jadi emas-emas yang nanti akan tahan uji. Amin. Amin ya. Amin. Haleluya. Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan sebuah kesaksian mengenai sebuah cerita yang tadi kita nyanyikan. Ada lagu yang kita nyanyikan, I have decided to follow Jesus, ya. Lagu ini tercipta oleh sebuah peristiwa yang cukup dramatis. Kurang lebih 150 tahun yang lalu di Wales, Inggris, itu ada sebuah kebangunan rohani. Ada sebuah kebangunan rohani dan banyak orang di situ mengalami zaman Roh Kudus dan mereka menyerahkan hidupnya untuk datang kepada Tuhan, mau menjadi misionarisnya Tuhan, ya. Dan beberapa orang dari mereka datang ke sebuah tempat yang bernama Assam di India, di sebuah daerah terpencil yang tempatnya itu dikatakan bahwa suku-suku terpencil, suku-suku terasing yang mereka masih makan manusia, kanibal. Budaya ini sungguh mengerikan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu coba baca ensiklopedinya. Suku ini itu mereka mempunyai tradisi bahwa orang-orangnya itu makin dihormati atau makin tinggi kastanya kalau mereka tuh punya apa? Tengkorak. Jadi mereka mengumpulkan tengkorak manusia Bapak Ibu ya. Jadi mereka bunuh lawannya, mereka kumpulkan tengkoraknya. Tengkoraknya tuh disimpan ya di rumahnya, dan mereka tuh yang paling tinggi jabatannya atau yang paling dihormati adalah mereka yang tengkoraknya paling banyak. Nah, gila ya. Dan para penginjil dari Wales ini datang ke tempat ini. Mereka mengorbankan resiko dimakan sama mereka ya. Karena ini orang-orang kanibal. Dan singkat cerita, mereka mengabarkan Injil di tempat itu dan ada beberapa keluarga yang diselamatkan. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka menyerahkan dirinya kepada Yesus. Ada seorang keluarga yang bernama Nokseng. Ya, ini ilustrasinya ya, kurang lebih karena itu 150 tahun yang lalu, nggak ada foto ya, tapi ini ilustrasinya. Nokseng dan keluarganya adalah
salah satu keluarga yang diselamatkan. Pada waktu kepala suku dari suku ini mengetahui bahwa Nokseng percaya kepada Yesus dan mereka meninggalkan kepercayaannya yang lama, ya, dewa-dewanya. Nokseng dipanggil oleh kepala suku. Nokseng memiliki istri dan 2 anak waktu itu, dan Nokseng ditanya sama kepala suku, "Nokseng, mau nggak kamu meninggalkan iman kepada Yesus?" Nokseng katakan dalam bahasanya dia, "I have decided to follow Jesus." Kepala sukunya marah, dia bilang, "Sekali lagi Nokseng, kalau kamu mau meninggalkan imanmu kepada Yesus, kamu selamat. Kalau enggak, anakmu, ada 2 anak, dia punya 2 anak, akan aku bunuh di depan matamu." Nokseng bilang, "The world behind me, the cross before me." Dunia di belakang saya, dunia yang lalu sudah saya tinggalkan. Saya sekarang mengikut Yesus Kristus. 2 anaknya dibunuh di depan Nokseng. Sekali lagi kepala suku tanya, "Nokseng, maukah engkau meninggalkan iman kepada Yesus? Kalau kamu masih memegang kepercayaanmu, istrimu akan dibunuh di depanmu." Dia katakan Nokseng, "To one, to none, go with me, I still follow Jesus." Dia katakan bahwa walaupun tidak ada yang mau bersama-sama dengan saya tetap mau ikut Yesus. Akhirnya istrinya dibunuh di depan dia, dan akhirnya Nokseng juga dibunuh waktu itu. Kepala suku ini heran, kepala suku ini kaget. Apa ini sehingga apa? Orang ini rela mati. Kepercayaan apa ini? Tuhan apa ini sehingga orang-orang ini rela mati, ya, demi imannya kepada Yesus. Singkat cerita, kepala suku ini bertobat, Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa suku ini 90% mengikut Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita nggak mengalami seperti yang Nokseng alami. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu yang lebih buat Tuhan, yuk, ini saatnya. Ini zaman akhir Bapak Ibu. Apa yang Anda punya saat ini, yuk, lakukan yang terbaik buat Yesus. Seperti Nokseng, dia rela untuk mati untuk imannya kepada Yesus. Dan ada hasilnya Bapak Ibu. Ribuan orang, suku-suku di sekitarnya juga menerima Yesus gara-gara Nokseng, ya. Jadi ada penginjil India waktu itu datang dan mereka menggubah lagu ini, dan ini menjadi sebuah lagu yang kita nyanyikan saat ini. Yuk kita mari bangkit berdiri Bapak Ibu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me,
Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Mari kita tutup kedua mata kita Bapak Ibu. Sambil musik tetap naikkan lagu ini. Bapak Ibu, ketika saya membaca kisah ini, saya menangis Bapak Ibu. Saya bilang lagu ini luar biasa sekali. Sebelum saya mengetahui kisahnya, lagu ini sudah sangat menyentuh dan saya percaya ini lagu daripada surga. Surga turut menyaksikan kematian dari martirnya Nokseng. Dan lagu ini membawa pertobatan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, mungkin firman yang saya sampaikan tidak ada apa-apanya. Tapi mari Bapak Ibu, kita imani bahwa kita tidak salah beriman kepada Yesus. Kita tidak cuma masuk surga Bapak Ibu, tapi Tuhan mau, yuk kita berbuat lebih lagi buat Tuhan. Kita berbuat lebih lagi buat Tuhan. Mungkin kita nggak harus mati saat ini seperti Nokseng, tapi kita bisa melakukan apa yang terbaik yang kita bisa buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya berdoa biar firman hari ini membuat kita sadar bahwa hidup kita akan menjadi berarti pada saat kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Bukan buat hanya kepentingan kita semata, tapi kita akan, selain masuk surga, kita akan dihormati oleh Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, di luar sana banyak orang yang belum mengenal Yesus. Kita rindu makin banyak orang datang kepada Yesus. Kami rindu banyak pelayan-pelayan yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa. Mari Bapak Ibu, saya berdoa buat semua jemaat di tempat ini yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, atau mereka yang saat ini mungkin dalam masa di mana mereka sedang rapuh imannya, sudah tidak mempercaya Tuhan lagi. Saya berdoa melalui firman hari ini, yuk kita bangkitkan iman kita. Anda tidak salah pilih Yesus. Anda tidak salah pilih Yesus. Banyak orang mati buat Yesus karena mereka percaya bahwa mereka diselamatkan. Dan mereka rindu banyak orang diselamatkan juga. Amin Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu. Saya mau doa buat kita semua di tempat ini. Mari seperti Nokseng, kita katakan bahwa I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Walaupun maut mengancam kita, Nokseng katakan no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. Mari Tuhan, Kau lihat setiap hati Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau seperti Nokseng Tuhan. Kami mau mengikut Yesus walaupun maut mengancam kami. Karena kami percaya Tuhan, keselamatan itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. I have decided to follow Jesus. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya makin banyak orang Tuhan percaya kepada Yesus atas segala yang kami lakukan Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa datang ke gereja-Mu Tuhan. Seperti Nokseng Tuhan. Kepala suku bertobat. Semua suku
di bawahnya bertobat. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan, Bali Tuhan. Bali kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk Engkau Tuhan. Apa yang kami bisa Tuhan, kami mau Tuhan. Kami lakukan yang terbaik yang kami bisa Tuhan. Kami mau Tuhan, di surga nanti Tuhan. Kami bukan cuma masuk surga, tapi kami dihormati oleh Bapa di surga. Oh, I have decided